Sejumlah pedagang kaki lima mengamuk tak terima kursi miliknya dibawa petugas. Para pedagang memaksa petugas untuk mengembalikan barangnya yang disita. Penertiban PKL oleh petugas gabungan Satpol PP dan Polsek Padang Barat di kawasan wisata Pantai Cimpago, Purus Kecamatan Padang Barat, Kota Padang dilakukan setelah beberapa kali pedagang diberi surat peringatan. Pedagang dilarang berjualan di atas badan jalan dan fasilitas umum. Pedagang yang tidak mengindahkan protes barangnya disita petugas. Suasana semakin memanas saat salah satu pedagang berusaha menghentikan mobil Dalmas Satpol PP yang membawa kursi miliknya ke Mako Satpol PP. Pedagang ini mengamuk lantaran menilai penertiban di kawasan ini dilakukan secara tebang pilih dan tidak merata. Sebetulnya orang tua aja yang bikin masalah sama pemerintah. Kalau kita udah banyak persuasi sama dia. Akhirnya kita gabung sama Polsek Padang Barat dalam melakukan tindakan eksekusi, ya kita bawa barangnya sebagian. Penertiban digelar sebagai persiapan Kota Padang sebagai tuan rumah dalam kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota se-Indonesia atau APEKSI yang digelar pada 7 hingga 10 Agustus di Pantai Cimpago. Puluhan buruh Long March dari Bandung menuju Jakarta. Para buruh kembali menuntut Undang-Undang Cipta Kerja dicabut. Puluhan buruh dari sejumlah federasi buruh di Jawa Barat di Jalan Veteran Kabupaten Purwakarta melakukan aksi jalan kaki sambil membawa bendera sejumlah federasi buruh. Aksi Long March ini dilakukan puluhan buruh mulai dari Bandung Sabtu kemarin. Mereka menuju gedung DPR RI Jakarta untuk menggelar unjuk rasa bersama buruh lainnya dari sejumlah daerah di Indonesia. Buruh menuntut pemerintah mencabut Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law karena dianggap inkonstitusional dan merugikan kaum buruh. Jadi Long March ini bagian daripada rencana aksi sejuta buruh di gedung DPR RI di Jakarta. Nah, dimulai dengan Long March dari Bandung tanggal 6 kemarin untuk mengikuti acara Unras besar-besaran di Jakarta. Gitu. Tujuannya adalah mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Akibat aksi Long March puluhan buruh ini membuat arus lalu lintas yang dilintasi pengendara mengalami kemacetan panjang. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kagum atas kinerja Presiden Joko Widodo yang selalu bekerja keras untuk bangsa dan negara. Hal itu disampaikan Prabowo Subianto saat menghadiri Silaturahmi Nasional Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat tahun 2022. Presiden Joko Widodo merupakan salah satu sosok penting bagi kemajuan bangsa. Di tengah tantangan pemerintahan akibat gejolak ekonomi dan pandemi, Presiden Jokowi selalu bekerja keras untuk kesejahteraan masyarakat. Hal inilah yang membuat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kagum dengan kinerja Jokowi. Meski sempat menjadi rival dalam Pilpres 2014 dan 2019, Prabowo tak segan memuji Jokowi yang selalu bekerja paling keras untuk kebaikan bangsa dan negara. Saudara tahu kan, saya ini lawannya Pak Jokowi. Betul. 2 kali. Tapi setelah saya masuk kabinet, saya anak buah beliau, tapi saya jadi saksi. Saya lihat beliau salah satu pimpinan Indonesia yang paling keras kerjanya. Menurut Prabowo, saat bergabung ke kabinet Jokowi banyak orang yang menyaksikannya. Namun hal itu tidak membuatnya mundur dari kabinet demi membangun Indonesia menjadi lebih baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Outdoor Fest atau Festival Outdoor kembali digelar tahun ini. Acara ini digelar setiap 2 tahun sekali hadir di Indonesia setelah sempat tertunda akibat pandemi COVID-19. Outdoor Fest 2022 yang digelar di kawasan Gelora Bung Karno ini sudah dimulai sejak tanggal 4 Agustus lalu. Di dalam festival ini terdapat 180 booth yang terdiri dari gabungan booth perlengkapan adventure merek lokal sampai dengan internasional. Acara ini digelar pada 4 hingga 7 Agustus 2022 dan dibuka pada pukul 10 pagi dengan harga tiket Rp30.000. Basicnya dari komunitas ya mas, acara teman-teman komunitas di industri outdoor adventure. Di event ini harapan kita itu tempat ngumpulnya ya seluruh stakeholder dari industri, baik produk, jasa,
komunitas, ataupun semua hal yang beririsan dengan adventure. Seperti juga tadi bisa dilihat ada teman-teman dari Taman Nasional yang sebenarnya adalah tempat bermainnya para petualang ya. Namun tak hanya pameran outfit dan perlengkapan umum saja. Di sini juga ada edukasi dan beragam permainan yang bisa dilakukan para pengunjung. Seperti edukasi tentang hewan buas yang kerap dijumpai ketika berada di alam, permainan lempar pisau, dan juga climbing. Nah, pemirsa, ini udah lengkap semua peralatan kita udah dipasang. Sekarang kita tinggal naik aja ke atas. Oke. Benar-benar memerlukan tenaga, terutama tompangan di kaki. Dan sekarang kita akan mencoba untuk langsung turun ya. Dari Jakarta, Nata Arman, Anugrah Surya, Khairuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, memanfaatkan aliran anak kali Cisadane yang berada di tengah kota, Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Tangerang mengoperasikan wisata perahu kano. Untuk menaiki perahu, para wisatawan tidak dipungut biaya alias gratis. Perahu kano biasanya untuk perlombaan kejuaraan Pekan Olahraga Nasional atau pertandingan internasional. Nah, di Tangerang, dengan memanfaatkan irigasi yang berada di dalam kota, perahu kano dijadikan wisata air bagi masyarakat yang datang ke lokasi. Untuk mendapatkan nomor antrean sebagai salah satu syarat menaiki perahu kano gratis, pengunjung rela memadati mobil yang dijadikan loket karcis. Para pengunjung bisa menikmati sensasi air di atas perahu kano sambil bersuah foto dengan menyusuri anak kali Cisadane sejauh 50-100 meter. Menurut saya ya jadi pariwisata baru ya buat orang-orang di sini. Lumayan berguna lah buat refreshing. Perharinya petugas hanya membatasi 150 pengunjung, di mana dibuka mulai pukul 7.30 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Sebuah warung makan di lereng Gunung Penanggungan menawarkan sensasi makan yang berbeda. Tidak hanya dapat menikmati menu-menu yang khas, di sini pengunjung juga bisa menikmati sejuk dan segarnya aliran sungai. Ingin merasakan sensasi makan di atas sungai? Anda dapat mencobanya di Warung Mas Doyok yang terletak di Desa Kedungudi, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dengan memanfaatkan aliran sungai dari Gunung Penanggungan, Warung Mas Doyok siap memberi pengalaman berbeda kepada para pengunjungnya. Para pengunjung yang datang bisa langsung jalan kaki menuruni tebing dan duduk di atas bangku kayu di atas sungai. Berbagai menu makanan dan minuman disediakan. Namun yang menjadi andalan adalah sambelan wader, ayam geprek, dan sate kelinci. Selama menikmati makanan dan minuman, pengunjung tak perlu khawatir bangku-bangku yang terbuat dari kayu hanyut. Pasalnya, arus sungai dengan lebar 3 meter ini tak begitu deras. Ya enak, nikmat, terus udaranya juga segar, jadi nyaman lah. Kalau bawa anak kecil kan enak, kita makan, anak kecilnya yang mainan. Inovasi membuat warung makan di atas sungai dilakukan Mas Doyok dan istrinya sejak 2 tahun lalu. Pertama itu kita jalan-jalan keluarga ke Jombang, terus lihat di Jombang itu timbul ide, terus bagus ya kalau kursi-kursinya taruh di sungai. Terus akhirnya buat di sungai itu. Dengan memberikan sensasi makan berbeda, omset yang diperoleh meningkat hingga belasan juta rupiah. Terlebih pada hari libur yang pengunjung membludak dan harus antri untuk makan. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Nah, wisata kuliner dengan pemandangan alam bisa jadi pilihan untuk mengisi akhir pekan bersama keluarga. Salah satunya di Balai Kambang Sukabumi, Jawa Barat, Anda bisa menikmati menu pilihan sambil memandang hijau pepohonan. Akhir pekan adalah waktunya berkumpul bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Salah satu tempat yang bisa dikunjungi untuk berkumpul dan bersantai adalah sebuah kafe di kawasan Balai Kambang Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Di sini pengunjung bisa beristirahat di atas rerumputan sambil memandangi keindahan alam. Tidak ketinggalan berbagai macam hidangan tradisional dan kekinian serta kopi menjadi pilihan untuk melengkapi rangkaian kebersamaan. Pengelola memasang tarif yang terjangkau sehingga kafe ini tidak pernah sepi pengunjung. Nyoba aja sih, soalnya kan banyak orang-orang yang bilang di Pontis bagus suasananya, makanannya juga enak-enak, harganya juga nggak terlalu mahal gitu. Jadi ya coba-coba aja kesini gitu. Jadi kalau dilihat untuk di Pontis ini nyaman, enjoy. Buat nongki-nongki baik sendiri, baik dengan teman-teman dan keluarga ini recommended pisan. Dengan latar area terbuka yang estetik, lokasi ini juga dijadikan sebagai tempat berfoto bagi pengunjung. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.